Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kichi Harem episode ke-8. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Rin yang kini sedang berkunjung ke rumahnya Eiji. Dan di sini Rin terlihat agak gugup karena dirinya saat ini sedang berhadapan dengan calon ibu mertuanya. Ibu Eiji yang tahu bahwa saat ini putranya telah memiliki pacar, sehingga di sini ia pun merasa cukup senang karena Eiji sudah beranjak ke jenjang dewasa. Lalu ketika ibu Eiji memegang tangan Rin, sembari mengatakan bahwa dirinya ingin menitipkan Eiji kepada Rin, seketika itu Rin pun terlihat panik karena seolah dirinya saat ini sedang dilamar oleh keluarga Eiji. Dan melihat Rin yang agak gugup, di sini ibu Eiji pun mengatakan bahwa dirinya sejak dulu ingin memiliki seorang anak perempuan. Rin yang tahu pun seketika itu mengatakan bahwa dirinya bisa berperan menjadi berbagai macam tipe gadis yang biasanya sesuai dengan permintaan dari Eiji. Ibu Eiji yang tahu pun terlihat agak sinis dengan apa saja yang Eiji minta kepada Rin. Lalu setelahnya kita diperlihatkan Eiji yang sedang bersih-bersih barang SMA-nya. Dan ketika Rin melihat salah satu buku Eiji, di sini banyak sekali gambar pada buku Eiji. Salah satunya adalah gambar pemandangan di Kyoto. Seketika itu Rin di sini terlihat cukup senang karena seolah Eiji tengah mengabadikan momen kebersamaan mereka di Kyoto. Lalu di saat Rin memandang ke arah seragam SMA Eiji, di sini Rin meminta Eiji untuk jangan membuangnya karena di sini Rin berkeinginan untuk bisa pergi berkencan bersama Eiji sambil mengenakan seragam SMA. Dan di sini Eiji terlihat untuk enggan melakukannya karena seragamnya juga sudah tidak akan ia kenakan lagi. Namun karena di sini Rin tetap memaksa, sehingga Eiji tidak jadi untuk membuang seragam SMA-nya. Dan di saat yang sama, ketika ibu Eiji hendak memberikan makanan, seketika itu ia pun merasa agak terkejut karena mendengar suara keras Eiji dan juga Rin, yang mana ia sempat mengira bahwa Eiji dan Rin saat ini sedanglah bertengkar. Kemudian ketika Rin sedang bermain properti drama yang dibuat Eiji, di sini Eiji mengatakan kepada Rin bahwa di sini Rin terlihat agak kekanak-kanakan. Rin yang tahu pun seketika itu mencoba menggoda Eiji dengan ia yang seolah sedang meminta berpelukan kepada Eiji. Lantas karena Eiji merasa sedang dijahili, sehingga di sini ia pun setiap saat akan menantang Rin untuk memastikan siapakah di antara mereka yang lebih kekanak-kanakan. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Eiji sedang berkencan dengan Rin dengan mereka yang sama-sama mengenakan seragam SMA. Dan karena sebelumnya Rin meminta Eiji untuk kencan menggunakan seragam SMA, sehingga di sini Eiji pun tidak jadi untuk membuang seragam SMA-nya. Lalu ketika mereka mampir di sebuah toko boneka, di sini Eiji terlihat cukup senang dengan salah satu boneka yang dirasa sangat nyaman ketika sedang dipeluk. Namun karena Eiji tidak ingin terlihat kekanak-kanakan di depan Rin, sehingga ia pun memutuskan mengembalikan boneka tersebut. Lalu saat ini Rin mencoba menggoda Eiji dengan gadis cool bahwa dirinya meminta kepada Eiji untuk jangan sungkan-sungkan jika ingin membeli boneka tersebut. Eiji yang tahu pun lantas bisa tergoda oleh godaan Rin mode cool dan ia ingin membeli 100 boneka tersebut. Namun untungnya karena di sini Rin bisa mengontrol Eiji sehingga Eiji hanya membeli satu boneka saja. Lalu ketika Rin dan Eiji hendak pulang, di sini mereka bertemu dengan adiknya Rin yakni Ayaka yang kebetulan sehabis dari rumah temannya. Lalu karena melihat Ayaka yang agak kedinginan, di sini Eiji pun memberikan sarung tangannya kepada Ayaka agar Ayaka bisa merasa agak lebih hangat. Rin yang tahu pun di sini merasa cukup senang karena Eiji masih bisa akrab dengan adiknya. Lantas ketika Rin dan Ayaka pulang bersama, di sini Rin meminta kepada Ayaka untuk meminjam satu sarung tangan milik Eiji, yang mana di sini Rin juga berkeinginan agar dirinya bisa merasakan sarung tangan milik Eiji. Namun karena Ayaka di sini tidak mau kedinginan, sehingga ia tidak mau membagikan sarung tangan milik Eiji. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Rin yang kini sedang ngobrol bersama Megu di sekolah, yang mana di sini Rin terlihat agak iri dengan Megu
yang bisa memiliki tujuan setelah lulus SMA. Namun di sini Rin tidak mau memikirkan hal yang belum pasti dan ia akan menikmati masa-masa SMA-nya. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Eiji yang kini sedang teleponan bersama Rin, yang mana di sini mereka tengah membahas tentang rencana kencan mereka pada hari Minggu depan, yang mana nantinya Eiji meminta kepada Rin untuk memilihkan baju yang cocok untuk dirinya. Hal ini dikarenakan Eiji tidak terlalu paham masalah fashion, sehingga nantinya Rin harus memilihkan Eiji baju yang cocok. Rin yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena ia dipercaya Eiji dalam memilihkan baju. Waktu kencan pun telah tiba. Di saat Eiji yang kini tengah menunggu Rin, di sini dirinya mendapatkan pesan dari Rin yang menanyakan apakah Eiji sudah berangkat ke lokasi pertemuan mereka. Dan karena tidak mau membuat Rin merasa gugup, di sini Eiji pun membalas bahwa dirinya baru saja bangun tidur. Namun tak disangka setelah Eiji baru saja membalas pesan dari Rin, rupanya saat ini Rin sudah ada di sana, sembari Rin yang kini tengah merangkul tangan Eiji. Lantas di sini Rin pun bertanya kepada Eiji, apakah Eiji sengaja datang lebih awal karena Eiji yang ngebet ingin bertemu dengan dirinya. Eiji yang tahu pun tidak bisa berkata-kata, sebab ia juga ingin segera berkencan bersama Rin. Namun yang jadi masalah karena mereka berdua berangkat agak lebih awal, sehingga toko baju saat ini masih belumlah buka. Lalu selang beberapa saat ketika toko telah buka, di sini Rin terlihat sangat serius dalam memilihkan baju untuk Eiji. Dan setelah Eiji mencoba pilihan dari Rin, di sini Eiji terlihat cukup senang karena sepertinya baju pilihan Rin terlihat sangat cocok untuk dirinya. Dan karena Eiji tadi melihat Rin yang sangat serius dalam memilihkan baju, seketika itu Eiji pun membuat lelucon di hadapan Rin dengan ia yang meniru wajah Rin ketika sedang serius tadi. Rin yang tahu pun di sini merasa agak kesal karena Eiji menjahili wajahnya yang tadi terlihat agak konyol. Lalu setelahnya kini giliran Eiji yang memilihkan baju untuk Rin karena sebelumnya Rin telah memilihkan baju untuk dirinya. Namun karena Rin tahu bahwa selera fashion Eiji cukup buruk, sehingga di sini Rin pun menolak tawaran Eiji yang mencoba untuk memilihkan baju untuk dirinya. Kemudian kini mereka pun pergi ke rumah kucing karena mereka ingin bermain-main dengan kucing-kucing yang ada di sana. Dan ketika berada di sana, di sini Rin terlihat cukup senang karena ada satu kucing yang mau ikut bersama dirinya. Namun ketika Rin melihat ke arah Eiji, seketika itu Rin pun merasa iri dengan Eiji yang bisa didekati oleh banyak kucing, padahal Eiji sendiri tidak melakukan apa-apa. Dan meskipun Eiji terlihat banyak sekali kucing yang mendekat, namun di sini Eiji merasa agak iri dengan Rin yang seolah terlihat akrab dengan satu kucing tersebut. Lantas di sini Eiji pun mendekat ke sebelah Rin agar di sini Rin bisa memberi kasih sayang kepada kucing-kucing yang lain. Seketika itu Rin pun terlihat cukup kerepotan karena seolah Eiji kini membawa banyak kucing untuk dirinya. Hari pun semakin larut. Ketika mereka hendak naik bus, di sini Eiji mencoba menawarkan Rin untuk diantar sampai ke rumah Rin, yang mana karena mereka hanya bisa bertemu seminggu sekali, sehingga di sini Eiji sekalian ingin mengantar Rin sampai ke rumah. Namun di sini Rin menolak tawaran dari Eiji karena ia khawatir dirinya malah bersikap manja kepada Eiji. Seketika itu, di sini Eiji pun memeluk Rin karena ia tidak akan bertemu dengan Rin sampai 1 minggu lagi. Dan pada akhirnya, karena merasa Eiji akan rindu kepada Rin, di sini Rin pun masuk ke mode gadis manja dan meminta kepada Eiji untuk mengantarkannya pulang sampai ke rumah. Eiji yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena dengan senang hati dirinya pasti mau mengantarin pulang sampai ke rumah. Beberapa hari pun berlalu. Karena kebetulan Eiji pulang lebih awal, sehingga saat ini ia pun ketemuan dengan Rin di depan sekolah. Lalu dengan agak gugup, di sini Eiji mengatakan kepada Rin bahwa tadi ketika di kampus ada seorang gadis yang menyatakan perasaannya kepada Eiji. Rin yang tahu pun seketika merasa sangat terkejut dengan perkataan yang baru saja Eiji katakan. Namun untungnya di sini Eiji menolak gadis tersebut, sehingga kini membuat Rin pun merasa cukup lega. Dan meskipun kini hati Rin terasa agak lega, tapi tetap saja di sini Rin tetap merasa galau karena pacarnya baru saja ditembak oleh gadis lain. Namun yang membuat di sini Rin makin merasa shock
karena semenjak Eiichi mengenakan baju pilihan dari Rin, Eiichi sering mendapatkan pujian dari teman-teman kampus Eiichi. Seketika itu, di sini Rin pun merasa bahwa mungkin alasan Eiichi ditembak karena gadis itu melihat penampilan keren dari Eiichi. Oke, untuk pembahasan anime Kichi Harem episode ke-8 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.